Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, ya, yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang sholih dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ini, ya. Jadi ayat ini memberikan penjelasan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka syaratnya falyamal amalan sholihah. Perhatikan, falyamal amalan sholihah, hendaklah dia beramal yang soleh. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna dari falyamal amalan sholihah itu adalah ittiba ala sunnah. Ya, jadi sing dimaksud beramal soleh niku yaitu mengikuti sunnah, amalan yang mengikuti sunnah. Nih, ya, amalan yang didasari dengan dalil. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir-tafsirnya para ulama. Ya, amalan yang didasari dengan dalil. Dadi sing dilakoni niku wonten dalile. Sing dilakoni niku wonten dasare. Kalau kita beramal soleh berupa puasa, ini puasanya ada dasarnya apa enggak? Puasa ini diamalkan oleh Nabi apa enggak? Ini yang dimaksud. Kalau kita melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah ini diamalkan oleh Nabi apa enggak? Atau amalan yang diamalkan oleh sahabat yang disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu jangan engkau menyekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Artinya apa ini? Ikhlas. Ya. Jadi sing dimaksud jangan kamu melakukan, jangan kamu menyekutukan sesuatu pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah ikhlas. Berarti surat Al-Kahfi pada ayat 110 ini memberikan penjelasan. Ya. Apabila seseorang ingin amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, ya, apabila seseorang ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dia bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dipenuhi amalnya itu dengan dua syarat. Ya, amal yang dilakukan itu dibangun di atas dua syarat. Syarat pertama itu adalah muttaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Jadi supaya amal ini disebut amal yang soleh, itu syaratnya dua. Syaratnya ada dua. Syarat yang pertama
adalah mutaba'ah. Nanti sing dimaksud mutaba'ah niku mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, boten puasa nurut perasaan baik. Ya puasa itu memang baik. Ya puasa itu memang baik. Tapi yang baik itu belum tentu benar. Puasa itu baik, ya. Tapi kalau baik tidak benar itu jadi bermasalah. Baik saja nggak cukup, gitu. Baik saja tidak cukup. Harus dengan contoh seperti apa? Sering saya kasih gambaran, ya. Sering kita kasih contoh. Orang membaca kalimat la ilaha illallah itu kan luar biasa. Ya. Orang membaca la ilaha illallah itu luar biasa. Kalau kita ditanya, menawi Bapak Ibu ditanya seseorang keutamaan antara bacaan alhamdulillah dengan la ilaha illallah, ya, keutamaan bacaan alhamdulillah dengan la ilaha illallah itu lebih tinggi mana? Nah, kalau Bapak Ibu ditanya demikian, maka jawabnya apa? Kalimat la ilaha illallah itu lebih tinggi daripada kalimat alhamdulillah. Walaupun sama-sama baik, tapi kalimat la ilaha illallah itu lebih utama. Nah sekarang begini, kalau kita sudah yakin bahwa la ilaha illallah itu lebih mulia daripada alhamdulillah, ini saya punya ide. Bagaimana kalau tahun 2022 nanti, ya, bacaan zikir doa orang bersin yang asalnya alhamdulillah kita ganti la ilaha illallah. Ya. Satu misal diganti. Kenapa? Saya kok punya kepingin lebih utama. Ya. Sekarang yang ditakoni bacaan la ilaha illallah kali alhamdulillah lebih mulia mana? La ilaha illallah gitu. Nah, dengan adanya pendapat ini kita punya ide. Gimana kalau mulai tahun 2002 nanti, ya 2002 nanti kita 2022 ya, kita ganti bacaan bersin yang asalnya alhamdulillah kita ganti apa? La ilaha illallah. Satu misal begini sekarang, satu misal. Ada orang bersin, cuples gitu. Lalu dia mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaannya begini, pertanyaannya ada dua. Kalau ada orang bersin baca la ilallah, pertanyaannya, kalimat la ilallah ini baik apa jelek? Hah? Baik. Tapi kalau bacanya pas bersin tadi itu benar apa salah? Nah gitu loh. Baik itu belum tentu benar. Pun paham? Nah selama ini yang sering kita dengarkan dari sebagian teman-teman kita yang mengamalkan ini, mengamalkan itu, ketika kita ingatkan, loh mas, niku wonten dasare teko Kanjeng Nabi ta. Niku jawabe, apa eleke sih? Lho ngono lho. Apa eleke sih? Wong iki lho kalimat tauhid, ini lho kalimat bacaan tasbih, ini lho baca sholawat. Loh, kita enggak mengingkari sholawat itu bacaan yang baik. Jelas ya? Tapi kalau kemudian ditetapkan suatu ketetapan yang Nabi tidak menetapkan, ini jadi enggak baik. Ngaten tunggale mlebu WC niku doanya gimana? Ibu hafal enggak? Gimana? A'udzubillah. Gimana? Katanya sing lali.
Katanya sih nggak lali. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa dalam rangka apa? Masuk kamar mandi. Tujuannya apa? Menghindar dari gangguan setan, supaya setan tidak mengganggu. Saya menemukan sebuah dalil, ada dua dalil yang sangat banyak dalil sebenarnya, cuma dua saja yang saya ingin angkat. Ini ada bacaan yang paling ditakuti oleh setan. Jadi setan itu kalau dengar suara ini itu lari terkencing-kencing, terbirit-birit. Suara apa? Suara adzan. Gimana kalau kami masuk kamar mandi, adzan dulu. Jadi ini katanya sing napa? Adzan. Tujuannya napa? Setane jae lari. Nah nak wong adzan katanya sing ojo disalahno. Nah napa? Lho iki lho adzan kalimat baik untuk mengusir setan atau membaca surat Al-Baqarah. Nah, jadi setane durung metu teleke wis metu sampean. Loh, salah satu fungsinya surat Al-Baqarah napa? Napa? Ngusir. Nah, gimana kalau kita punya pendapat seperti itu? Boleh enggak? Lah apa eleke wong Al-Baqarah mosok sampean salahno. Jadi kate mlebu kamar mandi, mulai meneh. Nek perlu mulai teko pengajian langsung nang WC, langsung baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Masya Allah. Elek napa api? Elek napa api? Lho maca ayat kursi mosok elek. Api, tapi apa iku sing dicontohnya Kanjeng Nabi ngono lho. Paham ya? Lah nek sedaya digawe pendapat ngoten apa elek ya apa elek, rusak agama niki ngen. Gak karu-karuan. Akhirnya ibadah sing teko Kanjeng Nabi niku mboten dikenali lagi sudah, Pak. Paham ya? Ibadah sing teko Kanjeng Nabi niku mboten dikenali malih akhirnya. Soalnya pun bercampur dengan buatan-buatan manusia. Setuwa yo gawe ajaran mangke niku. Setuwa ajaran. Gawe pelajaran baru, gawe ibadah-ibadah baru. Nah, ini rusak mangke agama niku. Ya. Nah, sing lebih buruk lagi sing ditakoni apa ana larangane? Lho nek gak ana larangan yo kuwabe gak ana larangan. Mosok nang kamar mandi kate kamar mandi maca ayat kursi ana larangane? Mboten. Hah? Atau membaca surat ru'yah. Oh, ngono. Membaca surat ru'yah. Jadi kate maca ayat kate napa? Kate mlebu WC maca Al-Imran. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Iki donga apa Mas? Ini revisi doa terbaru. Masuk WC 2022. Rusak. Nek ditakoni, lho kok sampean ganti? Enggak. Sopo ganti? Cuma kan ana larangane ta. Sampeyan konone piye? Rusak. Ngoten lho, rusak. Masya Allah. Nah, ini diperhatikan ya. Bon, jadi yang kedua, hendaknya kita mengetahui pahala yang disiapkan Allah tentang amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya,
Yang ketiga, obat dari penyakit riya, yakni takut, hendaklah takut terhadap bahaya dari riya ini. Takut dari bahaya dari perbuatan riya. Karena penyakit riya, penyakit sum'ah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin dikenang, dan bermacam-macam. Ini mengandung bahaya-bahaya yang sangat mengerikan. Ya, ingin disebut orang soleh, ingin diakui sebagai orang baik, sudah berhenti ngaku-ngaku diri jadi baik itu berhenti. Ya, yang menjadi penentu kita baik dan tidak nanti Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, amal ini tetap dilandasi dengan ilmu. Ya. Dan kita harus yakin kalau amalan itu sesuai dengan sunnah, seperti kita mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Nabi, itu pasti benar. Saya ulangi, kita harus yakin kalau hari ini kita mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, kalau hari ini kita mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Nabi, itu pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengamalkan amalan yang salah. Niki dicuadet niki sing penting niki soalnya. Salat qobliyah duhur, ba'diyah duhur ada apa enggak? Ada. Nabi mengamalkan dan mengajarkan kita untuk mengamalkan. Kita amalkan salat qobliyah duhur, ba'diyah duhur seperti yang disabdakan oleh Nabi, maka kita yakin itu amalan yang benar. Kenapa? Karena amalan tersebut diamalkan oleh Nabi SAW. Kita yakin amalan itu benar karena amalan itu diamalkan oleh Nabi SAW. Ini ya. Lah adapun ini diterima atau tidak, wallahu alam. Tapi kita yakin amalan itu benar. Jelas ya? Kalau amalan itu tidak diamalkan Nabi, maka kita tidak yakin amalan itu benar. Sebab kalau benar pasti diamalkan oleh Nabi SAW. Kan Nabi nggak mungkin mengamalkan amalan yang salah. Nabi tidak mungkin mengamalkan amalan yang salah. Ini. Jadi kalau kita mengamal, makanya para ulama mengatakan bahwa timbangan dalam amal itu ada dua. Timbangan dalam amal itu ada dua. Jadi amal itu nanti akan ditimbang dengan dua timbangan ini. Elek api diterima gae ku amal ditimbang kali dua timbangan ini. Pertama, amalan ditimbang dengan timbangan dohir. Pertama, ditimbang dengan timbangan zahir, timbangan lahir. Lah, timbangan lahir itu apa?
timbangan lahir itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Timbangan lahir itu apa? Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang artinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amal itu tertolak. Nah ini hukum apa? Timbangan apa? Zahir. Berarti apa? Timbangan lahir itu adalah muwafaqah bis sunnah, sesuai dengan sunnah. Jadi amalan nopo kemawon, amalan apa saja yang sesuai dengan sunnah, maka amalan itu adalah amalan yang benar menurut hukum zahir. Ya. Jelas ampun iki? Ini timbangan lahir. Jadi timbangan lahir itu ditimbang dengan sunnah. Jadi amal apa saja, apa puasa, apa zikir, apa baca Quran, ya, apa sholat, atau apa saja yang sesuai dengan sunnah, maka hukum timbangan lahirnya adalah ibadah itu adalah ibadah yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah. Bon, ini timbangan lahir. Lah kalau tidak ada dari Nabi, Nabi sendiri mengatakan ditolak. Nabi sendiri mengatakan apa? Ditolak. Nabi yang ngomong, bukan saya atau bukan ustaz. Ya bukan majelis taklim, bukan ulama. Yang ngomong itu Rasul SAW. Kalau amalan itu tidak sesuai dengan urusanku agamaku ini, maka tertolak. Itu Nabi yang ngomong, bukan kami. Makanya standar timbangan lahirnya disesuaikan dengan sunnah. Nah, kenapa harus menyelisih, harus tidak sama dengan, kok ada yang menambahi, kadang-kadang ada yang mengurangi, bahkan buat sendiri, utuh buatan sendiri itu ada. Nah, kenapa? Terus dari Nabi itu bagaimana? Kalau ditambahi berarti yang dari Nabi ada yang kurang. Kan begitu tadi nih. Lho nggih mboten? Nah, sale gak ono dadi tambahi ono akhirnya koyok-koyok sing teko Nabi niku kurang. Dan Nabi itu pasti yang terbaik, Pak. Makanya kita katakan bagaimana kita membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada buat kalian suri tauladan terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu teladan terbaik, contoh terbaik. Jadi kalau ngajari ibadah berarti ajaran dari Nabi itu ajaran terbaik. Sudah jangan ragu-ragu lagi. Ya. Jadi nggak perlu ditambah. Nggak perlu ditambah. Sudah itu yang terbaik. Jangan ditambah. Kalau memang tidak ada bacaan tambahan dari sunnah maka nggak usah ditambah. Karena dari Nabi itu sudah yang terbaik. Nah, jadi kita harus takut terhadap bahaya-bahaya riya yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Bahaya yang ditimbulkan oleh riya. Nah, kalau kita takut dengan bahaya yang ditimbulkan riya itu lebih bahaya daripada dajjal.
Riya itu menyeret pelakunya yang beramal soleh ke dalam neraka. Amal yang dilakukan bukan mengantarkan ke surga, tapi justru amal yang dilakukan itu mengantarkan orang ke dalam nerakanya Allah. Ini bahaya-bahaya yang ditinggalkan oleh riya. Maka obat yang ketiga, apabila kita ingin selamat dari riya, hendaklah kita merasa khawatir, merasa takut dengan bahaya yang ditimbulkan oleh riya. Yang keempat, berusaha untuk menyembunyikan amal. Berusaha untuk menyembunyikan amal. Ya, walaupun hukum menampakkan amal itu boleh. Jadi amal niku diketok niku asal napa mboten? Amal ditampakkan itu boleh apa enggak? Boleh, hukumnya boleh. Nah, adapun nanti riya niku tergantung niat. Ya. Kemudian kecuali amalan-amalan yang dituntut adanya transparan. Kecuali amalan yang dituntut untuk transparan, dilaporkan. Nah, seperti majelis taklim mengadakan donasi musibah, satu misal, ya, atau program membantu lembaga-lembaga dakwah, membantu panti asuhan, satu misal. Muksinin, si penyandang dana, minta laporan supaya tahu arahnya uang yang dikumpulkan dari para donatur itu, fungsi dan manfaatnya diarahkan kemana saja. Nah, jadi kalau diminta laporan seperti ini, maka boleh ditampakkan. Ya, dianjurkan bahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi kalau tidak ada tuntutan, maka lebih baik disembunyikan. Para ulama memberikan nasihat, di antaranya Imam Salamah bin Dinar mengatakan, akhfi hasanataka kama tukfi sayyi'atak. Ya, atau uktum hasanataka kama taktum sayyi'ataka. Sembunyikanlah amal-amal baikmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal burukmu. Masya Allah, ini pesan-pesan yang paling mulia. Iya, sembunyikanlah amal-amal kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan amal-amal burukmu. Orang itu kalau punya keburukan, orang itu kalau punya aib, apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk menyembunyikan aibnya supaya tidak diketahui orang lain. Ya. Nah, seorang mukmin apabila memiliki amal-amal yang baik, itu hendaklah disembunyikan sebagaimana dia menyembunyikan keburukan itu. Karena apabila amal itu disembunyikan, memiliki keutamaan lebih dibandingkan amal yang ditampakkan. Ya. Ya. Jadi amal itu apabila disembunyikan dan dia ingin hanya Allah saja yang tahu,
Dia ingin hanya Allah saja yang mengetahui amalnya. Dia tidak ingin amalnya diketahui oleh orang lain. Dia tidak menginginkan amal solehnya itu diketahui oleh orang banyak. Maka seandainya dia menyembunyikan amalan tersebut, itu jauh lebih baik daripada menampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah suatu kebaikan. Nah, jika kamu menampakkan, memperlihatkan sedekah-sedekahmu, itu merupakan hal yang baik. Ini menunjukkan apa? Hukum memperlihatkan dan menampakkan amal itu adalah boleh. Ini hukumnya. Namun wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikan amal tersebut, ya, wa tu'tuhal fuqara, lalu kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka khairul lakum, itu jauh lebih baik. Nah, makanya bagi para muksinin, ya para penyalur-penyalur dana dan para pemberi dana, saya minta tolong diingat-ingat ini. Usahakan kalau kita nanti memberi orang fakir, orang miskin itu, upayakan menjaga kehormatan mereka. Karena salah satu fungsi disyariatkannya sedekah kepada fakir itu supaya kehormatan mereka itu terjaga. Tidak minta-minta, tidak jalan-jalan, tidak keliling. Itu fungsinya. Itu tujuannya. Yang disebutkan di dalam Daruriyatul Khams, 5 perkara terpenting dalam agama. Sudah pernah dibahas ini? Daruriyatul Khams, 5 perkara terpenting dalam agama. Salah satu dari 5 perkara terpenting ini adalah hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Lah, menjaga kehormatan itu ada 2 bentuk. 1, syariat nikah. Yang kedua, syariat sedekah. Dinamakan apa tadi? Dijenengno apa, Bu? Hifdzul iffah. Hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Jadi syariat itu diperintahkan Allah, dibuat aturan, diperintahkan, diajarkan, ditetapkan sebagai syariat, itu dalam rangka menjaga kehormatan ini. Bagaimana supaya umat Islam, orang-orang miskin yang ditakdirkan miskin, yang ditakdirkan fakir, ya, yang ditakdirkan lemah, itu tidak ternoda kehormatannya. Ada syariat infak, sedekah, zakat. Nah, ini. Maka demi terlaksananya syariat dan terwujudnya tujuan mulia ini, hendaknya ketika kita memberi infak, jangan menyuruh mereka untuk datang. Mestinya yang disyariatkan itu
orang kaya yang keluar rumahnya, mendatangi rumah orang-orang miskin. Saiki kualik kabeh, Pak. Coba zamannya Rasulullah SAW itu orang miskin disuruh datang atau ada petugas yang disuruh keliling ke rumahnya orang miskin? Yang mana? Hah? Ada petugas. Ada petugas. Yang kedua di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kenapa? Beda, Pak. Kalau orang kaya yang datang, ada banyak kemuliaan. Satu, kemuliaan bagi orang yang kaya itu. Orang kaya itu kalau datang ke orang miskin, dia nggak jatuh miskin, tetapi semakin mulia. Apa berkurang kemuliaannya? Apa berkurang kemuliaannya? Enggak. Semakin berkurang atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Ini satu keistimewaan. Yang kedua, menjaga kehormatannya orang miskin. Orang miskin nggak sampai keluar rumah, nggak sampai jalan menempuh jalan, ditambah lagi antri. Astagfirullah. Malu kita ngelihat itu, malu. Malu kita. Dan merasa salah kita, merasa dolim kita. Mereka mendapatkan haknya itu sengsara gitu. Jadi kita telah membuat sengsara mereka. Padahal mereka itu hak mereka yang harus mereka dapatkan. Dan kita memberikan. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Aku mendapat 7 wasiat dari Rasulullah SAW. Apa 7 wasiat tersebut? Pertama, bihubbil masakin wa adnuwa minhum. Perhatikan. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW agar aku mencintai orang miskin dan agar aku akrab dengan mereka. Perhatikan. Berarti yang disuruh datang siapa? Hah? Orang kaya mestinya. Selama ini yang datang siapa? Sudah datang jauh-jauh, di sini antri. Belum lagi yang lebih jatuh, Pak. Saya nggak bisa ngelihat kalau udah begitu itu. Jerit batin itu, Pak, demi Allah. Jerit batin saya. Apa, Pak? Disuruh jajar di depan, difoto sambil membawa bantuan. Itu jatuh kehormatannya, sudah. Bayangkan, disaksikan. Membawa kadang-kadang ada na'udzubillah min syarri dzalik. Amplopnya disuruh menampakkan. Ini sudah jatuh kehormatannya, Pak, sudah. Terkoyak kemuliaannya, sudah. Untuk mendapatkan haknya seperti ini yang harus dialami oleh mereka. Tidak patut demikian. Itu hak mereka. Diberikan secara terhormat. Makanya ketika kami mengadakan baksos-baksos, kami nggak pernah mengundang mereka. Kami yang datang ke rumah-rumah mereka. Kerjasama dengan perangkat desa. Dengan RT, dengan RW. Pak, kami adakan baksos, minta tolong jenengan data. Karena kami nanti minta tolong dengan tenaga jenengan untuk nganter supaya mereka tidak sengsara. Mereka sudah sengsara, Pak. Mereka sudah sengsara, tiap hari itu sengsara. Untuk mendapatkan haknya sengsara lagi. Ini tidak patut dilakukan. Maka saya minta tolong kepada panitia-panitia penyelenggara baksos-baksos untuk memuliakan mereka. Untuk memuliakan mereka. Ya, jadi jangan dirusak kemuliaannya. Tujuannya itu hibdul ifah. Pernah kita dengar wantri sampai 3 jam, rebutan, pingsan, bahkan ada yang meninggal. Terjadi toh?
Astagfirullah. Walaupun kita tidak pernah terjadi, itu sengsara mereka. Sudah datang jauh-jauh ke rumahnya. Kenapa bukan kita yang ke sana? Ya, jaga kemuliaan. Syariat zakat, syariat infak, syariat sedekah itu dalam rangka hifdzul ifah. Hifdzul ifah. Jadi kalau orang disuruh majang bawaannya difoto, aduh ya Allah, muruahnya hilang sudah Pak, muruahnya hilang, kehormatannya sudah hilang. Ya, jadi tidak sesuai dengan sasaran yang tepat kita. Karena tujuannya itu hifdzul ifah, masuk dalam daruriyatul khams tadi itu, memberikan haknya dengan cara yang terbaik. Dan begitu. Ya adapun nanti kalau ada butuh laporan-laporannya, simbol-simbol aja. Nanti orangnya nggak enak, tergantung kita. Penyelenggara itu kalau sudah punya nama terpercaya, nggak mungkin orang neko-neko sudah. Kami mengadakan sudah, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kerjasama dengan kami ingin ngundang Ustadz, nanti kita foto, mending bubarnya nggak usah, tak bilang begitu. Kalau saya begitu. Melihat beban itu loh Pak, berat. Ya, jadi kalau bisa saya sarankan tujuan yang mulia ini jangan terkurangi keutamaannya, atau bahkan bisa hilang nanti. Ya, karena tujuannya ini kita nanti bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Ya, bukan untuk bangga-banggaan. Oh, ini masjid kita bisa begini, majelis enggak. Ini hak mereka. Orang bilang, oh majelis ini nggak pernah mengadakan begini, mana eventnya? Kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh itu. Kita butuh sampainya kebutuhan mereka. Soal nanti yang mengenalkan ini, Allah punya cara untuk mengenalkan ini. Cukup Allah yang memperkenalkan, biar Allah yang mensiarkan dengan cara Allah nanti. Panjenengan dengan saya tahunya Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, siapa yang menyiarkan? Yang memberitahu siapa? Siapa pos? Belum lahir Pak. Kok tahu? Yang bangun itu Nabi Ibrahim, yang bangun itu Ismail, berdua berkeringat, terpencil, nggak ada mata yang menyaksikan, nggak ada telinga yang mendengar. Nggak ada majalah yang mengekspos. Tapi hari ini kita tahu keringat perjuangan mereka untuk membangun Ka'bah itu. Dari mana kita tahu? Biar Allah yang memperkenalkan. Biarkan Allah yang mensyiarkan dengan cara Allah. Dan kita yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Sudah selesai sudah. Ini kemuliaan di hati kita. Itu manfaatnya Pak nanti. Jadi kalau orang kaya yang datang, satu, keistimewaan bagi orang yang kaya. Yang kedua, kehormatannya orang miskin terjaga. Yang ketiga, kebutuhan mereka terpenuhi. Loh gitu loh. Ya. Kemudian kita lihat hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan innallaha, ini keistimewaannya kalau kita hobi menyembunyikan amal. Innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ada 3 sifat yang seorang hamba itu menjadi kekasihnya Allah. Ada 3 sifat yang menjadikan hamba itu menjadi kekasihnya Allah. 1, ketakwaan. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya. Siapa saja? Yang pertama yang bertakwa. Yang kedua yang merasa cukup.
Nah, ini gak gampang minta-minta jadinya. Hamba yang paling dicinta Allah apa? Yang bertakwa. Yang kedua apa? Yang merasa cukup, gak jaluan. Walaupun sekali waktu kalau kita minta sesuatu yang memang bukan untuk kekayaan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi lebih baik tidak usah. Contoh, kita main ke rumah temen, kok kucingnya api-api. Mbak, kucingnya lucu-lucu nih. Aku gelem gak mulai siji, iki njaluk cuma halus. Aku gelem gak mulai kok njaluk asine kan. Ya, walaupun secara hukum begini ini tidak dilarang. Cuma kehormatannya berkurang. Kenapa? Karena dia minta. Oh gitu loh. Ya. Terus apa? Ada bunga bagus. Ya Allah Mbak, bunga sampean kok bagus-bagus ya. Ditanam kok seger indah. Njaluk siji, njalukan iku karakter njalukan iku mesti njaluk ngoten. Nggih mboten? Ono ae. Sak ketoke sing didelok. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja kan demikian ini. Tapi keutamaan dia tidak mendapat keutamaan. Dia tidak mendapat keutamaan. Makanya lebih baik nggak usah. Ya, kecuali kalau diberi. Kecuali kalau diberi. Nah, sampean kali kula sing duwe omah iku kudu cerdas. Ngoten. Ya apa carane tamu iku gak njaluk tapi karepe keturutan. Ngono lho. Ngerti yang ngene iki. Ngene iki gacok uang, Pak, gacok uang ngeten. Jelas ya? Contohnya kalau ada ibu-ibu main ke rumah panjenengan, terus jangan ditui kue. Terus dia mengatakan, ya Allah Mbak, iki lho Mbak kesukaane anakku, sing duwe omah kudu ngerti ngono kuwi. Sing duwe omah kudu ngerti. Ya Mbak engko tak brengkes ngono. Jadi gak sampai jaluk. Ngoten. Itu namanya tuan rumah cerdas. Ana tamu kat muni mangane enak ngene iki Mbak ya Allah. Wingi Mbak aku ngaji hadis gak boleh minta-minta ngono. Akhirnya cekek. Sampun. Ini diusahakan ya, diusahakan disembunyikan. Coba kita lihat, menangis karena Allah itu utama. Menangis baca Quran utama. Menangis ketika berdoa utama. Menangis ketika zikir utama. Menangis ketika sholat memiliki keutamaan. Jauh lebih utama ketika tangisan itu dilakukan di tengah malam sendirian. Lihat keutamaannya. 7 golongan orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan naungan di sisi Allah. Siapa? Salah satu dari 7 golongan itu orang yang menangis sendirian bermunajat di tengah malam bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun nangis ketika ngaji bareng pengajian begini, ini macam-macam tangisan. Ono sing nangis karena menghayati kajian, ada yang menangis kesetrum, macam-macam. Tidak murni dari dirinya. Seperti kalau kita sholat, ada imam yang bacaannya itu apa? Merdu, indah, dan dihayati oleh sang imam. Kalau kita dulu di Masjidil Haram itu kalau bulan Ramadan 10 akhir Ramadan itu kalau bulan ganjil hari ganjil, malam ganjil itu mesti sesudet.
Kalau sesudes yang imami nggak ada yang nggak menangis. Luar biasa. Cuma kualitas tangisannya beda gitu loh. Kalau sesudes menangisi ayat-ayat yang dibaca, sesudes menangisi kalimat doa yang dibaca waktu kunut witir, sedangkan kita menangisi sesudes. Nah itu bedanya. Jadi sesudes nangisi ayat, kita menangisi sesudes. Coba ditanya, wah aku nangis mbak, lah apa? Lah saya sudah nangis ya. Iki jenenge nangis kesetrum. Coba ketika Nabi menyebutkan tangisan, mana yang paling utama? Tangisan seseorang ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara obat-obat apa? Penyakit ria, dan masih banyak sebenarnya. Ya masih banyak. Nanti mungkin saya tulis di WA, saya share ke grup panjenengan salah satu pengajian, nanti biar di share ke grup yang lain yang belum terbahas pada sore hari ini ya. Jadi masih banyak beberapa obat-obat yang harus kita lakukan, amalan-amalan untuk menyelamatkan diri dari penyakit ria. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga amal kita, menjaga hati kita, dan menuntun pikiran dan batin kita agar lurus dalam setiap ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini.